straight back. Alright. Everybody, yeah, rock your body, yeah. Tell me why. Na 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 na. Tell me why. Na 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 na. Tell me why. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Seneng lagi balik lagi sama kalian, dan hari ini kita bakal mukbang semuanya makanan yang warna hijau. Nggak tahu kenapa pilihnya hijau, gara-gara yang ada aja di supermarket. Jadi kita cuman pilih barang-barang yang semuanya warnanya hijau. Kita di depan sini ada kacang edamame, terus habis itu di belakang sini ada seaweed, terus habis itu ini jelly, namanya Ayu jelly, I think. Are you jelly? Are you jealous? Ayu Indonesia. Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu mungkin punya yang bikin ada Mbak Ayu. Sama di situ ada Korean something. Pokoknya warnanya hijau juga. Jadi udah gue pick, kayaknya dalamnya kayaknya ada kacang merahnya gitu. Terus kita belum pernah coba sama sekali, so we'll give it a try. Dan seperti biasa hari ini kita sambil mukbang, kita juga bakal cerita kisah kriminal nyata. Dan kisah hari ini tentang boy band. Boy band. Kalau misalnya kamu pikir ya, boy band yang seperti Backstreet Boys atau NSYNC yang mereka bisa jual millions and millions of records, mereka dibayar berapa? Menurut kamu? Banyak. Believe it or not, bertahun-tahun pertama mereka muncul, mereka dibayarnya tuh lebih sedikit daripada orang yang melayani kalian di fast food restaurant per jamnya. What? Bagaimana bisa begitu? Kita bakal cerita, tapi sebelumnya karena sudah lapar, kita cobain makanan ini dulu semua. Gue suka banget edamame. Ayo kan? Sama-sama. Kalian udah pasti lah, rasanya udah pasti. Tapi gue pengen nyobain si Ayu jelly ini. Mbak Ayu. Manis dong itu. Mirip sama kalau kalian beli apa namanya, bubble tea, dalamnya ada jelly-nya itu. Kalau kalian bukan pilih bubble-nya, pilih jelly-nya, rasanya seperti itu. Oke. Rasanya tidak terasa sehat. Aku ambilin buat suami. Go. See? It's quite good. I like it. Very good. Kalau mau nyobain ini, Iya. ayo. Tolong ambilin dong. Iya, susah. There you go. One hour later. Kok bisa? Udahlah pakai tangan aja lah ya, orang Indonesia kita pakai tangan aja. Let's have a look, kita isinya kayak apa, enak atau enggak. Oh iya, isinya kayak ada kacang merahnya gitu. It's good. Wow. Cuy-cuy gitu. Manis dalamnya. Wah. Wow. Cerita hari ini ada hubungannya sama Lou Pearlman. Siapakah si Lou Pearlman ini? Lou ini adalah sebenarnya pendirinya si Backstreet Boys dan si NSYNC gitu. Sebelum kita mulai ke kasus yang boy band ini, kita bakal mulai dulu, lihat dulu si Lou-nya ini pertama kali tuh kayak apa. Seperti biasa kita lihat history-nya. So Lou ini dia datang dari keluarga biasa-biasa aja, terus habis itu dia memang sedikit lebih chubby gitu loh waktu kecil. Terus habis itu kayak sering dibully gitu loh sama teman-temannya. Please don't bully. No bully. Jadi suka dibully gitu. Terus habis itu dia bilang sama gurunya pernah, ntar kalau gue udah gede, gue bakal punya banyak duit dan semua orang bakalan suka sama gue gitu. Itu dari kecil dia ambisinya begitu. Dan dia memang pekerja keras. Dia pekerja keras sekali dan cukup pintar gitu loh. Dan waktu kecil dia tuh bener-bener suka banget sama yang namanya blimp. Dan mimpinya dia adalah dia pengen punya satu blimp,
Terus habis itu dia pengen punya channel supaya dia bisa iklan di Blimp itu, dan itu caranya dia untuk bikin duit. Itulah rencananya dia. Jadi dari kecil dia udah nabung dan akhirnya dia bisa beli si Blimp ini gitu loh. Tapi gimana caranya yang punya Blimp yang cuman segitu, maksudnya itu harganya ya lumayan gede tapi nggak sampai millions of dollar. Gimana caranya supaya dia bisa dapet duit sampai dia akhirnya bisa dapet jadi miliuner? Yang terjadi adalah waktu si Blimpnya pertama kali lepas landas, dia udah heboh nih ya, udah ada promosi gitu segala, orang-orang banyak yang lihat. Waktu pertama kali lepas landas, Blimpnya kecelakaan dan akhirnya jatuh ke tanah. It was like, pew, pew. It's so sad. Tapi untungnya si Lu ini dia asuransi si Blimpnya ini for $1 million. Wow. Jadi dia dapat duit asuransinya Lebih gede dari nilainya. daripada nilai si Blimpnya. Wow, pintar. So he got money. Sengaja nggak itu disatuin? Terus habis itu dia juga suka perhatiin ada pesawat yang suka membawa artis-artis gitu dari satu tempat ke tempat lain. Mereka kayak privat plane yang private gitu. Iya. Terus membawa artis. Terus habis itu dia lihat, oh ya, bawa Madonna, bawa ya artis-artis yang dulu lah, dan bawa NKOTB. Bagi kalian yang nggak tahu NKOTB itu boy band zaman, Mungkin pertama kali ya. No, Pertama sebenarnya kali sih boy band yang paling terkenal ya dia dia. dipanggilnya boy band, tapi sebenarnya dari dulu tuh kayak The Beatles aja tuh sebenarnya bisa lebih dikategoriin sebagai boy band gitu loh. Dimana kalau mereka muncul semua cewek pada terus pingsan gitu, itu sebenarnya boy band, tapi nggak dipanggil boy band gitu. Kalau orang-orang bilangnya sih begitu. Karena mereka dulu boy band tuh lebih orang bisa main musik juga nggak sih? Ya kalau dulu, tapi sekarang juga kalau kalian lihat kayak 5 Seconds of Summer, mereka juga bisa main, mereka boy band tapi mereka juga bisa main musik gitu loh. Jadi ada banyak ininya lah, banyak modelnya yang namanya boy band. Tapi NKOTB memang dulu sangat amat terkenal tahun early 90s maybe, atau even before that. Iya. Step 1. Sekitar We tahun can have 90-an lah ya. lots of fun. Step by step. Oh baby. Terus habis itu dia lihat si NKOTB, hah gila, NKOTB kok dapat duitnya bisa lebih banyak daripada Madonna. Dia ngecek gitu loh. Dan kenapa NKOTB banyak duitnya? Soalnya mereka jualan banyak merchandise gitu loh. Semua pada teenager tuh pada oh my god, mereka ada buat tidur sarung bantal, bisa ada tempat bekal, bisa ada pensil, bisa ada semuanya NKOTB, poster NKOTB. Pokoknya mereka banyak banget lah pokoknya duitnya gara-gara merchandise itu gitu loh. Sedangkan kalau misalnya yang kayak Madonna gitu segala nggak terlalu banyak duitnya dari merchandise kayak gitu. Banyakan dari konser atau jual musik atau gimana gitu. Nah terus habis itu dia jadi tiba-tiba punya ide, kalau NKOTB bisa punya banyak duitnya bisa sebanyak itu, gue juga bisa duit gitu loh. Nah gue bakal bikin boy band, padahal dia nggak ada pengalaman sama sekali di bidang industri musik. Tapi terus habis itu gue pengen banyak duit, gue bakal ngelakuinnya dengan cara ini. Wow. He's very smart sih. Whoops, jatuh. Smart, ambisius, jiwa bisnis. Very. Bisa nggak nih? Wih. Oh my goodness. Disaster. Berantakan. Siapa yang suka seaweed? Asin. Iya. Wow. Asin. Rasanya agak mengecewakan. I don't know if I like that. So cut the story short, pokoknya basically dia nemuin si 5 member Backstreet Boys ini, gitu. Jadi dia nemuin, terus habis itu, mereka kok nggak bisa besar-besar di Amerika gitu. Maksudnya nggak booming di Amerika. Soalnya pada zaman itu, zamannya Snoop Doggy Dogg gitu, zamannya yang kayak punk rock grunge pada saat itu gitu. Jadi kayaknya waktu itu paletnya di Amerika tuh nggak boy band lah gitu. Mereka nggak pengen boy band. Terus abis itu yang dilakukan oleh Lu adalah, oke, kita coba ke Eropa. Jadinya mereka
ke Eropa dan mereka menggunakan satu penulis lagu namanya Max. Dan si Max ini yang nyiptain lagu Quit Playing Games With My Heart, yang itu. Gitu. Terus habis itu di Eropa mereka langsung nge-booming banget. Kebetulan pada saat itu di Eropa mereka pengennya yang boy band gitu loh. Jadinya mereka it's so weird. Soalnya mereka pergi ke Eropa semua cewek-cewek pada pergi ke Amerika semuanya pada siapa nih gitu. Nggak ada yang kenal siapa yang Backstreet Boys. Tapi semenjak Quit Playing Games With My Heart mulai muncul, kalau kalian lihat music videonya itu 5 cowok hujan, terus habis itu sambil nangis-nangis and like I want you back gitu. Jadi pokoknya ya semua cewek-cewek langsung pada terus habis cewek-cewek yang di Amerika gitu ya, sebelumnya mereka nggak tahu gitu loh. Jadi memang ini bukan lagu pertamanya mereka, maksudnya udah beberapa kali. Iya gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya mereka bikin duit banyak banget, konser di mana-mana. Lu terkenal di Amerika, lu terkenal di seluruh Indonesia, terkenal di seluruh dunia gitu kan. Wah gila, pokoknya mereka benar-benar kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu mereka selalu kerja. 24 jam. Ya anyway, you know what I mean. You know, mereka kerja keras, benar-benar kerja keras. Mereka udah nggak ada waktu tuh untuk mikirin yang namanya duit. Karena mereka cuma konser ya. Mereka pikir mereka baca semua berita-berita gitu. Oh, Backstreet Boys minggu pertama jual sale 2, berapa million kopi kejual gitu, recordsnya. Pasti mereka banyak duit dong gitu loh. Dan mereka tuh percaya banget sama si Lou. Si Lou ini selalu kemana-mana makan, Lou yang bayarin. Pergi kemana bikin party nggak apa-apa, Lou yang bayarin. Lu pesta ulang tahun, gue bikinin pesta ulang tahun, lu datang ke rumah gue, rumahnya dia mansion gede banget, dia nyetir Rolls Royce, dan dia biarin anak-anak boy band ini yang mereka masih pada teenager ini untuk nyetir Rolls Royce-nya dia. Gimana mereka gak, oh my god, it's amazing, this is the life, gue bakalan punya duit sebanyak si Lou ini gitu loh. Pokoknya dari semua orang tuh pada panggilnya dia, oh you're the big papa, call me big papa. Dia pengen dipanggilnya big papa gitu, big ayah gitu lah. Gitu. Nah jadinya semuanya udah deket kan. Si Backstreet Boys ini yang nggak tahu adalah si Lou melihat bahwa oke, Backstreet Boys bikin banyak duit, suatu saat bakalan ada my kompetitor gua yang akan bikin boyband lainnya yang akan menyaingi si Backstreet Boys. Gitu, seperti Coke dan seperti Pepsi. Ada orang yang suka Coke, sebel sama Pepsi. Ada yang suka sama Pepsi, sebel sama Coke. Jadi, tapi tetap aja dua-duanya tetap sukses gitu kan. Bagaimana kalau dia bikin kompetitornya Backstreet Boys sendiri, dia sendiri gitu loh. Jadi duitnya semuanya masuk ke gua, gitu. Tapi yang dia lakukan adalah dia nggak mau bilang ke Backstreet Boys bahwa dia bakal bikin si NSYNC. Jadi Backstreet Boys nggak tahu sama sekali kalau ternyata di belakang mereka dimainin sama si Lou. Jadi semestinya ya, si Backstreet Boys ini tuh dia manggung di Disney World kalau nggak salah. Terus habis itu mereka kebetulan lagi nggak bisa. Terus habis itu sama si Lou langsung bilangin, oh ya masukin NSYNC gitu. Nah terus habis itu NSYNC masuk. Dan setelah itu si NSYNC langsung meledak lagi gitu loh. Tapi sebelum pertunjukannya itu, hal yang dilakukan oleh si Lou itu benar-benar copas. Copy paste. Kopas. Oh, kopas? Bukan copas. Gue selalu bilangnya kopas sih, bukan copas. Kopas. Jadi si NSYNC dibawa ke Eropa, diketemuin sama si Max ini. Oh, by the way ya, si Max ini tuh yang nantinya bakalan bikin lagu sama Taylor Swift, Shake It Off itu juga sama si sama si Max ini. Terus habis itu Katy Perry bikin yang lagu Roar. Itu dia juga yang bikin. Britney Spears, Hit Me Baby One More Time,
terima. Anyway, terus habis itu jadinya ya udah bener-bener apapun yang dilakukan untuk menyukseskan si Backstreet Boys dilakukan sama persis juga kepada si NSYNC, dan akhirnya sukses. Akhirnya dua-duanya muncul kan at the stage of the world, mereka terkenal, semua cewek-cewek pada lu tim yang mana, lu tim Backstreet Boys atau lu tim NSYNC gitu loh. Anyway, ya. Nah, setelah si Backstreet Boys dan setelah si NSYNC bekerja beberapa tahun, NSYNC sih sampai kayak 2 tahun gitu udah bekerja. Terus habis itu mereka kayak, ayo duitnya mana gitu loh, gua mau duitnya. Terus habis itu ya pasti mereka udah membayangkan mereka banyak duitnya banyak gitu lah ya. Yeah. Nah, si NSYNC terutama mereka mendorong si Lou untuk ngasih duit ke mereka. Dan terus habis itu si Lu-nya bilang, oke, gue undang semua keluarga lu, kita makan bareng, terus habis itu nanti gue kasih ceknya ke kalian gitu. Semuanya udah pada so excited kan, kita bakal dapet duit banyak banget, this is going to change our lives, dan semua keluarganya bakalan ada di situ untuk merayakan bersama. Jadi ya udah, mereka pergi ke restoran, it's very fancy, dan mereka semua duduk, dan setelah selesai makanannya, si Lu bilang, congratulations semuanya, kalian sudah bekerja sangat amat keras selama beberapa tahun ini. Ini yang kalian bakal dapet duit yang gue bakal kasih ini. Terus habis itu semuanya pada dikasih amplop satu-satu. Anggota NSYNC-nya udah pada, oh my god, this is going to change our life. Mereka buka, isinya cuma 10.000. Bukannya mereka nggak grateful ya, tapi 2 tahun bekerja, mereka dapat $10.000. Dan mereka kerja tuh setiap hari, man. Dan mereka udah baca kan gitu, mereka tuh mestinya make-nya millions. Iya. Yeah. Tapi mereka cuma dapat 10.000. Mereka semua langsung, there's something wrong. Iya. Yeah. Kalau misalnya dihitung ya itulah lebih kecil daripada pekerja fast food restoran per jamnya. Oke. 2 tahun, man, 10.000 gitu. Jadinya mereka setelah meetingnya itu, setelah makannya itu katanya sampai dirobek si ceknya, terus habis itu bilang apaan nih gitu loh. Pokoknya mereka semuanya marah-marah, terus habis itu langsung digugat si Lu-nya ini. Sama Backstreet Boys juga. Nah, si Backstreet Boys ini dapatnya 60.000 kayaknya, per orang dapatnya 60.000. Dan itu juga masih kecil sih untuk ukuran superstar seperti mereka gitu loh. Yeah. Kemana duit yang lain? Dan setelah digugat itu, setelah dilihat kontraknya mereka, ternyata kontraknya adalah si Lu ini selain jadi kayak penemunya mereka, si Lu ini adalah member ke-6 dari boyband ini. Jadi anggotanya NSYNC bukan 5, ada 6 plus Lu. Anggotanya Backstreet Boys juga ada 6, itu tambah Lu. Jadi dia dikasih duit sama lah sama yang lainnya gitu. Dan kontraknya itu adalah seperti kontrak kerja, tau gak sih? Lu dibayar sejumlah segini gitu untuk beberapa tahun, dan walaupun misalnya perusahaannya duitnya lebih banyak, nambah duitnya banyak, lu dibayarnya tetap segini. Jadi ada fix. Iya. Income gitu. Gila, maksudnya digaji lah ya, bukan benar-benar digaji. Dan mereka waktu mereka masih muda ya mereka nggak ngecek si kontrak ini karena mereka percaya sama si Lu gitu loh. Lu tuh very charismatic. Maminya salah satu anggotanya NSYNC pernah sih ada yang minta, gue bakal cek dulu nih si kontraknya sebelum tanda tangan gitu loh, sama lawyer yang lainnya gitu loh. Terus habis itu si Lu bilang, it's now or never. Kalau lu nggak tanda tangan sekarang, ya udah gue cari orang lain. Ya karena mereka kayak gitu, apalagi gitu di depan anaknya kan, anaknya pasti I wanna be a superstar gitu, tanda tangan. Akhirnya tanda tangan dan akhirnya begitu. Mereka akhirnya cuma dibayar segitu doang. Jadi sesuai kontrak pembayaran. Jadi bukannya ya cuman mereka dibohongin kontraknya gitu intinya. Itu intinya. Tapi Dira, I think I just ate. Apa itu? Tisu? Bukan, ini dia. Anyway, tapi yang bikin Lu masuk penjara bukan gara-gara itu.
selain si boybandnya ini, dia juga bikin company namanya Transcontinental Airlines. Gitu. Dan ini jadi perusahaan yang ngecharterin pesawat buat artis-artis gitu. Terus habis itu di company-nya itu dia bilang bahwa semua employee-nya bisa ada savings gitu ke dia, dan dia bakal invest lagi di tempat lain gitu. Tapi ternyata semuanya itu cuman Ponzi scheme. Gitu. Jadi Transcontinental Airlines ini cuman ada on paper. Sebenarnya perusahaannya tuh nggak ada, tau nggak? Jadi dia cuman bilang, oke, gue punya perusahaan ini, tapi kalau misalnya dia lagi mencarter pesawat, dia tuh sengaja sewa dari perusahaan lain, terus dia bilang itu pesawatnya dia. Gitu. Terus habis itu gila banget, dia kayak ada foto-foto gitu kan, oh ya ini ada Transcontinental Airline, ada pesawatnya, ada logonya. Tapi ternyata yang dia lakukan adalah dia beli model pesawat mainan, terus habis itu dikasih namanya di pinggirnya, terus dia sewa fotografer, terus dia pegangin pesawatnya kayak gini di belakangnya jendela. Kelihatannya kayak pesawatnya lagi terbang. Terus difoto dan kelihatannya bener-bener kayak pesawat beneran, men. Gitu, gila banget. Dan kalau misalnya katanya orang-orang, kalau misalnya dia Photoshop atau gimana pasti ketahuan gitu bohongan. Tapi gara-gara ini model pesawat, terus habis itu belakangnya beneran gitu, jadi nggak ketahuan kalau itu bohongan. Jadi semua orang pada percaya, oh iya lah dia punya pesawat banyak. Zaman dulu juga belum ada Photoshop. Iya, belum ada Photoshop. Anyway, ya pokoknya kayak gitu, gila banget kan. Jadinya Bentar lagi dong, tambah. Jadinya yang bikin nyebelinnya adalah dia itu ngambilin duit dari pegawai-pegawainya untuk diinvestasikan. Ya of course lu sebagai pegawainya lu bisa lihat, oh ya aduh ini lu yang udah bisa ngebikin boy band yang terkenal di seluruh dunia, pasti duit gue bakalan sayang sama dia, orang dia bikin duit banyak kok gitu loh. Jadi semua orang-orang ini dan temen-temennya dan pokoknya bisa terbuka buat non-employee juga, semuanya duitnya dimasukin ke lu dan dipakai sama si lu sendiri, bukan diinvestasikan. Dan akhirnya banyak banget orang-orang yang semuanya duitnya pada habis gara-gara si lu. Bukan orang-orang kaya lagi, you know, orang-orang yang pekerja biasa, semua duitnya, tabungannya habis. Jadi di 2007 itu dia digugat buat 95 million dollars. Wow. Dan itu duitnya hilang, bener-bener hilang. Karena lu ini, dia beli mobil mewah, selalu beli mobil mewah. Selalu pergi ke liburan ke negara-negara, ngabisin duitnya semua. Maksudnya nih orang bisa greedy, bener-bener greedy banget gitu loh. Padahal ya kalau misalnya dia melakukan hal yang benar, dan misalnya dia jadi penemunya Backstreet Boys dan NSYNC, dia bakal punya duit banyak banget gitu loh. Maksudnya tetap aja keep going, jadi manajer mereka, dia bakal punya duit banyak, tapi dia nggak bisa berhenti. He just want more. Ya, fokus ya. Banget. Terus habis waktu dia disidik, dia kabur ke luar negeri. Terus habis itu nggak tahu di mana. Pas dia ketangkepnya di Indonesia. Nah, dia lagi di Bali. Jadi dia lagi di Bali, lagi di resort gitu, lagi makan di restorannya. Ada turis yang lain yang ngenalin, itu kayaknya si Lou Pearlman. Habis itu diambil fotonya, dikirimin ke FBI, terus akhirnya dia ditangkap. Jadi memang udah di wanted. Jadi sebenarnya tuh ya, dia tuh nggak terlalu most wanted gitu di FBI tadinya. Tapi gara-gara dia pergi ke luar negeri, langsung FBI pada ini ada yang kabur, terus habis itu langsung semuanya pada menginvestigasi dia. Padahal tadinya dia bukan nomor 1 gitu loh. Gara-gara dia kabur aja, coba dia nggak kabur, mungkin bisa lebih lama lagi gitu loh dia free-nya. Masih ada sisa 2, mau nggak? Nah jadinya dia masuk penjara kan, tapi dia akhirnya di penjara, dia kena stroke 2010 kayaknya, kena stroke. Terus habis itu 2016 dia serangan jantung, akhirnya dia meninggal. Di dalam penjara. Ya, siapa yang udah tahu kalau ternyata Backstreet Boys sama NSYNC pertamanya kere? Gua nggak tahu. Setelah baca ini gue baru, oh my god.
Kasian. Dipelorokin sama manajer sendiri. Hmm. Member ke-6. Member ke-6, Lou Pearlman. Alright deh, yang ini kita nggak terlalu suka, jadinya kita nggak habisin. Ini udah hampir habis, nanti kita habisin juga. Semoga kalian enjoy sama cerita hari ini. Kalau kalian enjoy sama cerita-cerita kisah kriminal seperti ini, please subscribe, please comment, dan please like juga dan share ke teman-teman kalian yang pada suka kisah kriminal juga. Dan hari ini kita mau shout out ke Ade Komala. Thank you so much for all of your comments sama ide-ide dari kamu. Kayaknya kita belum bisa makan makanan Sunda. Nanti gue harus masak ya. Kalau nggak salah Ade bilang makanan Sunda. Ya, nanti kita pikirin dulu gimana caranya masak dulu. But anyway, thank you so much for your comment. Kita senang banget ngobrol sama kalian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Playing games with my heart itu. Anyway, bukan penyanyi, cut. So habis itu NSYNC. Kalau NSYNC apa ya? Bye 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 bye.